Saudara, sejauh mana hasil pemodelan matematika dan statistik ini dapat menjadi tolok ukur rujukan akhir masa pandemi corona di tanah air? Kita ulas bersama pakar epidemiologi Universitas Indonesia Pandu Riono melalui sambungan Skype. Selamat malam Pak Pandu. Selamat malam Pak Iman. Iya, ini kabar baik ada dari Singapura dan juga baru saja disampaikan oleh Ketua Satgas Percepatan Penanganan COVID-19, Letnan Jenderal TNI Doni Monardo. Saya ingin bertanya Pak, Singapura bahkan lebih cepat bulan Juni, tanggal 6 Juni bahkan disebutkan. Sementara Pak Doni Monardo mengatakan bahwa bulan Juli sudah hidup normal. Apa yang kemudian didapatkan dari FKM, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, Pak Pandu Riono? Wah, saya senang sekali bahwa sudah Juli akan bisa selesai. Anggap saja itu target yang sudah diucapkan oleh Pak Monardo. Dan itu yang kita tunggu-tunggu. Kapan sebenarnya nasional, pemerintah ingin menyelesaikan masalah ini? Karena sampai sekarang kita belum tahu. Pada hari ini kita tahu Pak Monardo ingin menyelesaikan sampai Juli. Kalau kita punya target sampai Juli, langkah-langkah apa yang kita harus lakukan supaya itu terwujud, tidak menjadi bumerang bagi kita. Dan langkah-langkah itu adalah, salah satu adalah pengetatan PSBB yang meluas, tidak hanya di Jakarta, tidak hanya di Tabek, tapi seluruh Indonesia kalau bisa. Karena kita tidak mau hanya satu wilayah saja atau satu provinsi saja. Ini yang menjadi masalah. Karena yang dikatakan prediksi itu prediksi nasional, Indonesia akan bisa menyelesaikan Juli. Artinya tidak ada satupun wilayah di Indonesia yang masih ada mempunyai masalah pandemi ini. Kalau ada, itu tidak bisa kita cabut. Karena misalnya Jakarta saja sudah selesai, tapi Jawa Barat belum selesai. Warga Jawa Barat tidak bisa ke Jakarta. Jawa Barat juga. Pak Pandu, apa yang Anda maksudkan ketika bulan Juli bisa beraktivitas dengan normal, maka bayangannya adalah tidak ada satupun lagi yang terinfeksi positif corona? Tidak. Tapi kasusnya sudah melandai. Jadi PSBB-nya bisa dicabut perlahan-lahan. Maksudnya pembatasannya dikurangi. Dengan demikian kehidupan mulai sekarang hanya tinggal 10% atau 20%, sudah mulai 50%. Dan seterusnya. Itu yang disebut kita sudah landai. Kemudian kita harus terus melakukan pengetatan supaya benar-benar selesai pada yang waktu kita ingin targetkan. Dan ini yang kita inginkan. Targetnya kapan kita mau selesai benar-benar virus tidak ada di Indonesia. Oke, hari ini kan kita melihat bahwa informasi dari percepatan penanganan COVID-19 bahwa Jakarta sudah melandai, sekitar 86 sampai 90 terinfeksi positif. Sebelumnya bisa di atas 100, bisa di atas 130, tapi sekarang sudah menurun dan cenderung rata. Kemudian PSBB juga semakin meluas. Bahkan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan akan mewacanakan PSBB di seluruh provinsi Jawa Barat. Adakah ini sebuah kabar gembira bahwa ini memang sudah melandai, ini memang sudah merata, ini memang sudah tidak ada kenaikan yang signifikan? Ya, itu sih harapan kita, bahwa benar-benar sudah melandai. Tetapi kalau kita lihat PSBB di Jakarta, misalnya tadi pagi saya sampaikan Pak Gubernur bahwa proporsi penduduk yang stay at home sekarang sudah meningkat sampai 60%. Seharusnya kita melihatnya adalah sampai 80% benar-benar melandai dan kemudian menurun. Kalau kita tidak bisa tingkatkan sampai 80%, dampaknya akan bisa naik lagi. Ini yang menjadi masalah bahwa kita jangan bersenang dulu. Melandai ini juga bisa dipengaruhi oleh jumlah testing. Apakah jumlah testingnya sama frekuensinya? Kalau menurun, ya jumlahnya menurun karena testingnya terbatas. Jumlah apa? Mohon maaf, jumlah apa Pak Pandu? Testing, pemeriksaan. Testing, oke, jumlah tes. Ini tes ini bukan rapid test tapi PCR ya, swab test ya? Besar, PCR. Jadi PCR-nya itu harus menunjukkan PCR hari ini. Selama ini kan ada antrian. Jadi yang dilaporkan Pak Jubir itu adalah hasil pemeriksaan, bukan kasus hari ini. 3 hari atau 5 hari yang lalu. Yang ini kita harus tingkatkan supaya Pak Monardo benar-benar supaya bisa
antrian ini tidak perlu terjadi. Iya. Paling telat 2 hari atau 1 hari sudah keluar hasilnya. Sehingga kita bisa memantau bahwa kasus yang dilaporkan adalah kasus hari ini, bukan kasus yang kemarin gitu. Nanti masih ada antrian, tiba-tiba naik lagi karena tidak konsistennya jumlah yang diperiksa. Oke, Pak Pandu, saya mendengar dari informasi yang Anda sampaikan, kecenderungannya Anda meragukan apa yang kemudian disampaikan oleh Pak Doni Monardo bahwa Juli akan kembali normal, kemudian oleh perhitungan dari pihak salah satu lembaga di Singapura bahwa 6 Juni akan melandai. Jangan-jangan FKM UI punya metode penghitungan yang berbeda, hasil yang berbeda? Bisakah Anda kemudian sampaikan? Ya, memang metodenya beda, tapi tidak jauh berbeda. Memang di bulan Juni ada penurunan. Kalau asumsinya adalah kita betul-betul bisa melaksanakan PSBB yang di atas 80% tadi, di mana penduduk patuh secara tinggi. Nah ini yang asumsi itu yang harus dipenuhi oleh kita semua. Mari kita bersama mewujudkan itu. Ini kan hanya prediksi, ramalan. Jika kita melakukan seperti ini. Nah, kalau tidak dilakukan, tidak dimonitor, maka ramalan itu tidak terjadi. Itu yang kita khawatirkan. Itu semacam target. Gitu. Saya sudah pasang target, memang kita sebelum Agustus harus sudah selesai. Harus. Karena harus sudah selesai. Artinya bisa jadi lebih, bisa jadi lebih cepat, bisa jadi lebih lama. Bisa lebih cepat. Bisa lebih cepat, bisa lebih lama. Tapi kita inginkan, oke, kita patok akhir Juli. Karena bulan Agustus kita mau merayakan kemerdekaan. Masa di bulan Agustus kita masih terjajah oleh virus corona? Kan nggak lucu. Nah ini yang menurut saya jadi tantangan secara nasionalisme. Tidak ada satupun wilayah di Indonesia yang punya masalah epidemi ini. Dengan demikian kita akan berusaha keras mencapainya. Tadi Anda katakan harus, bisa lebih cepat, bisa jadi lebih lama juga. Apa yang kemudian Anda katakan tadi? Bagaimana ketika lebih cepat? Bagaimana ketika lebih lama? Bagaimana pula dengan kondisi hari ini? Apakah kecenderungannya akan lebih cepat atau lebih lama dari bulan Juli? Kecenderungannya sih membaik. Tapi kan ini masih banyak faktor yang bisa berpengaruh. Mudik masih belum kita ketahui apakah masih banyak penduduk yang mencuri celah-celah untuk bisa mudik. Kedua, nanti arus balik dari daerah ke Jakarta yang sudah mudik duluan tadi. Ini juga membebani Jakarta karena yang sudah menurun di Jakarta akan lebih cepat menurun dibandingkan provinsi lain karena PSBB-nya lebih awal, bisa naik lagi. Jadi kita harus memperhitungkan ini supaya tidak jadi masalah di wilayah-wilayah lainnya di Indonesia. Paling tidak kita mencoba mengimplementasikannya ke seluruh wilayah Indonesia. Walaupun intensitas pengetatannya bisa berbeda-beda. Kita melihat kok di Jawa Timur, di Surabaya, ada jam malam. Setiap daerah mempunyai cara-cara sendiri untuk melakukan pembatasan. Kenapa enggak kita membiarkan anovasi ini terus berlangsung? Karena semua daerah ingin menyelesaikan masalah ini secepat-cepatnya. Iya. Terakhir Pak Pandu, apa yang kemudian Bapak sampaikan tadi bahwa ada pandangan bahwa saat ini sudah membaik, tapi kondisinya untuk saat ini apakah cukup ketat atau tidak dari PSBB-nya dan mengarah kepada bulan Juli yang nanti akan bisa selesai atau jangannya bisa lebih lama atau bisa lebih cepat? Bisa lebih lama karena PSBB-nya kita tidak monitor dengan baik. Ini yang menjadi masalah. Contohnya? Contohnya masih banyak kerumunan, masih banyak spot-spot, masih banyak orang yang mencoba mudik. Sampai dirazia dan sebagainya. Masih banyak temuan-temuan yang menunjukkan bahwa masyarakat masih belum patuh. Ini yang menjadikan kita harus mengajak semua masyarakat, karena tidak bisa ini hanya ditangani oleh pemerintah. Semua elemen masyarakat sudah saatnya sekarang untuk menahan diri, karena ini bulan menahan diri. Menahan diri untuk tidak melakukan kegiatan yang tidak perlu. Ini yang menurut kita. Dan harus dilakukan oleh semuanya, baik dari tingkat RT, RW maupun petugas keamanan. Iya, dan kita menyiapkan suatu sistem monitoring yang bisa dilakukan berbasis komunitas dari RT, RW sampai kelurahan, bahkan sampai gubernur. Nah ini yang menurut saya perlu diimplementasi karena keterlibatan elemen masyarakat itu selama ini dilupakan. Kedua, institutional based monitoring. Karena dengan demikian bisa melaporkan kepada penanggung jawab gugus tugas di masing-masing wilayah untuk terus meningkatkan dari hari ke hari. Saya sedang melihat Surabaya misalnya ada
ada regulasi yang conflicting, ada yang berbeda, langsung diperbaiki. Jangan takut memperbaiki apa yang salah, apa yang kurang baik. Oke. Sehingga kita bisa melaksanakan dengan optimal. Ini menjadi masalah, kita harus melaksanakan dengan optimal. Bukan hanya PSBB saja, tapi benar-benar terlaksana dengan baik. Iya. Paling akhir saya bertanya kepada Pak Pandu, bila mana PSBB layak dicabut? PSBB layak dicabut kalau benar-benar sudah ada, tapi tidak dicabut sekaligus ya, harus dikurangi pembatasannya kalau sudah ada penurunan yang konsisten. Nah, penurunan ini terutama adalah penurunan kasus baru, kasus harian. Kalau tidak mampu, kita melihat penurunan dari PDP. Ya, jadi PDP juga salah satu indikator yang kita bisa pakai karena selama layanan testing yang masih terbatas, kita tidak bisa lagi mengandalkan layanan testing yang masih terlambat ini. Itu yang menjadi masalah. Baik, terima kasih Pak Pandu Riono, pakar epidemiologi dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia. Terima kasih telah memberikan informasi yang bermanfaat untuk Sapa Indonesia Malam Kompas TV.